Halo, selamat datang kembali di channel Babu Jerman. Kembali bersama saya dengan masalah yang sama. Tapi ya, saya mau jelasin ya. Kemarin ternyata itu saya bikin video dan suaranya nggak kedengeran ya. Jadi ya begitulah, tunggu. Saya harus pakai mobil manual lagi karena pilihannya hanya dua, jalan kaki. Tapi nggak mungkin kalau jalan kaki, ini sudah waktunya tinggal sedikit lagi, perlu paling sedikit setengah jam paling cepat atau 1 jam paling lambat kalau saya mau jalan kaki, ya nggak bisa. Jadi terpaksa sama suami saya bilang, terserah mau jalan kaki atau mau bawa mobil ini. Jalan kaki saya harus pagi-pagi sekali, ya, karena saya harus masuk pagi 6:30, saya harus sudah berangkat. Kalau saya naik mobil 6:30 masih keburu kan, cuma perjalanan 7 menit, 8 menit gitu kan. Tapi kalau saya jalan kaki, saya harus sediain waktu 1 jam, ya berarti saya harus berangkat 5:30. Saya nggak mau kan. Dan juga kata suami saya, ya kamu ada kucing nyebrang. Kata suami saya, kamu kan ini apa namanya, harus biasain lagi pakai manual, karena dulu juga setiap hari saya pakai manual ya. Dulu waktu saya baru dapat SIM ya, itu mataharinya Bu. Waktu saya baru dapat SIM kan, saya langsung besoknya saya harus nganter anak saya kan, sama anak tetangga lagi, pakai mobil manual ya, sampai mulus-mulus saya ya. Nah udah, akhirnya karena harus jadi bisa gitu ya, terbiasa. Karena apa ya, tapi saya mau bilang begini, ini penyakit mental itu buat orang kebanyakan kan itu nggak nyata gitu, katanya mengada-ngada. Tapi yang namanya manusia yang punya jiwa, berarti harus ganti gigi sih. Berarti kalau kita bilang mengada-ngada, berarti saya bilang berarti jiwa kamu juga berarti nggak nyata gitu. Kamu berarti nggak punya jiwa. Kalau kamu bilang sakit jiwa itu mengada-ngada, ya. Tapi kita nggak bisa lah maksain orang yang tidak punya pengertian untuk mengerti gitu ya, yang namanya penyakit mental gitu. Tapi saya sih bersyukur aja gitu, saya punya masalah ini, jadi saya bisa mengerti orang lain, dan juga saya belajar untuk bergantung sama Tuhan ya. Jadi mungkin kalau saya orang yang serba bisa gitu ya, nggak perlu Tuhan lagi, jadi ya mungkin saya nggak akan berseru sama Tuhan, terus nggak akan bersyukur gitu kalau saya bisa pulang pergi dengan selamat, ya kayaknya udah biasa gitu kan. Tapi kalau dengan keadaan kayak begini, saya jadi benar-benar menghargai gitu pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, karena tanpa Tuhan saya tidak mampu, saya menyadari itu gitu ya. Jadi ya udah, ini ada orang jalan kaki juga di sini ternyata pagi-pagi dia. Dan ya sebenarnya ini kesempatan juga gitu buat membantu orang lain yang punya masalah pergumulan sama gitu kayak saya. Dulu saya tahu nggak kerjanya apa? Nontonin YouTube orang-orang yang
punya masalah sama kayak saya. Jadi saya nontonin YouTube tentang orang-orang yang ketakutan nyetir gitu ya. Terus dengan nontonin YouTube itu saya jadi merasa terbantu, karena saya merasa oh ternyata yang punya masalah ini bukan cuma saya sendiri gitu, ada orang lain juga yang masalahnya kayak saya gitu. Jadi dia tuh sambil nyetir gitu ya, sampai harus berhenti di tengah jalan karena dia punya panic attack gitu, dia ketakutan. Dan saya lihat itu gitu, saya merasa terbantu gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja ada orang lain yang mungkin masalahnya sama kayak saya dan lihat video saya terus merasa terbantu gitu, bahwa kalau saya bisa gitu, kalian juga pasti bisa gitu ya. Masalahnya kalau yang punya penyakit ya, takut gitu ya kayak saya, itu ada terapinya kan, terapinya exposure gitu. Jadi sengaja kita membiasakan diri, memaksakan diri untuk menghadapi ketakutan kita gitu. Jadi dengan lebih sering kita berlatih atau membiasakan diri bawa mobil, sesuatu yang kita takutkan, dengan begitu kita bakalan pelan-pelan terbiasa dan berkawan dengan si monster itu. Akhirnya kita sedikit demi sedikit berkurang ya ketakutannya. Dan ya tanpa terasa saya sudah sampai di tempat saya kerja. Dan ya saya harus membiasakan diri, apa coba? Membiasakan diri dengan mobil ini. Iya. Masalahnya itu teman saya, mobil ini cepet banget gitu dia bereaksi. Kalau saya mau mundur dia malah maju. Oh saya mungkin salah begini, kalau saya mau mundur saya harus begini. Ya antara gigi mundur sama gigi maju, gigi satu itu kadang-kadang ketuker ya, karena sama ya arahnya, cuma agak beda sedikit aja gitu ya. Tapi ya saya bersyukur gitu ya, saya punya pergumulan masalah kayak begini gitu kan. Saya nggak harus pusing anak saya makan apa besok, tapi namanya orang hidup bukan berarti nggak ada masalah kan. Jadi masalah orang itu beda-beda gitu kan. Dan setiap orang berpikir masalahnya adalah masalah yang paling berat, yang paling nyusahin buat dia gitu. Jadi kita nggak bisa membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, masalah kita dengan masalah orang lain, karena setiap orang memang ya saya percaya sih Tuhan tentukan gitu masalahnya beda-beda, karena setiap orang perlu hal yang berbeda dalam kehidupannya. Nanti kita lanjut ya. Saya harus kerja dulu. Tunggu ini. Akhirnya mobil ini bisa diambil ya sama suami saya. Tadi waktu saya pulang kerja, suami saya udah pergi, udah ambil mobil. Dan ini penampakan dalam mobil. Jadi sebenarnya sih kurang suka ya. Saya berharap mobil ini dalamnya tuh warnanya jangan hitam karena panas banget ya. Bisa dilihat sekarang kalau kena matahari ini bener-bener panas di dalam mobil. Ya ini di dalamnya anak-anak saya bisa duduk lebih lega ya, ada tempat di sini ya. Jadi memang cocok untuk keluarga. Mobil ini mobil keluarga gitu ya, mobil mobil bukan van sih, tapi mobil di belakang juga bisa duduk lagi kalau ditekuk ininya. Dan kuncinya juga sama ya, kunci bentuknya saya juga tadi bingung kok sama kayak mobil yang lama bentuknya kuncinya. Cuma saya belum nyobain, belum berani nyoba. Memang
harus di setel ya. Cuma saya nyari dulu ininya, tempat ininya. Dan saya pikir ini hampir sama ya, sama mobil yang lama. Perbedaannya mungkin kalau yang lama kan ininya buat ganti giginya di ini ya, di bawah sini. Tapi ini di sini di samping kayak buat apa namanya, wiper gitu di sini nih. Tapi selain itu kayaknya sama semua sih. Cuma saya belum ketemu nih naikin tempat duduknya. Buat geser tempat duduknya nggak ada di sini, di bawah sini nggak ada. Buat majuin, jadi nanti mungkin saya mau test drive sama suami saya. Tapi sekarang suami saya lagi istirahat dulu, lagi tidur, dan panas di dalam mobil, jadi saya keluar lagi aja. Nah biasanya di sini ya buat taruh apa namanya? buat ganti gigi biasanya di sini kan. Sekarang di sini nih. Tapi selain itu ya nggak ada yang ini di bawah situ pedalnya juga. Saya pikir saya bisa nyampe, cuma saya harus cari tahu bagaimana cara menyesuaikan menyesuaikan kursinya, karena ini buat saya terlalu pendek ya. Tempat duduknya saya harus maju ke depan gitu, kaki saya nggak bakalan nyampe tuh kalau ke depan situ. Kalau segini suami saya ukurannya. Kemarin itu nggak bisa kita langsung bawa mobil barunya karena kemarin saya udah ceritain di video yang kemarin, cuma suaranya ternyata nggak kedengeran ya. Saya ada kesalahan teknis. Jadi menurut suami saya kan katanya surat mobil itu nggak penting, yang lama nanti kan bakalan diganti yang baru, bakalan dicabut gitu. Jadi menurut suami saya sih nggak apa-apa katanya, nanti juga bakal bikin yang baru. Jadi kita kan nyari-nyari tuh surat di mobil, ternyata keselip ya tuh sama anak saya, diberesin, dimasukin ke satu kantong gitu ya. Saya bilang semua barang masukin aja ke dalam satu tas, satu kantong itu. Cuma kata suami saya, ini mana suratnya, dicari-cari nggak ada. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, dibilang nggak masalah gitu. Nah salahnya di situ gitu. Jadi kalau menurut saya sih penting ya, harus ada kan, kalau kita mau jual mobil harus punya surat kendaraan itu kan. Jadi kalau seandainya ya suami saya dengar gitu kan, bilang misalnya benar-benar perlu harus ada, pasti bakalan saya cari sampai dapet ya. Tapi karena dia bilang nggak apa-apa, udah akhirnya kita berangkat tanpa ada surat kendaraan itu. Ternyata memang benar bermasalah dan nggak bisa gitu, harus bikin yang baru. Kalau memang mobil yang lama itu mau dijual harus ada surat kendaraannya itu kan. Jadi harus bikin yang baru bisa kita jual gitu. Ternyata saya pulang dari situ saya berdoa, dan saya pikir ya kita kalau kehilangan sesuatu ya bisa dong berdoa, minta tolong supaya Tuhan kasih kita hikmat atau bantu kita supaya ketemu gitu kan. Dan bener ya, saya pulang terus saya cari dan saya bongkar tas yang diberesin sama anak saya itu, dan itu tas buat belanja kan biasanya. Dan di situ ada banyak kan barang-barang, ada CD, ada ya tetek bengek gitu ya di mobil. Dan saya lihat ini ada, saya bilang ini ada suratnya. Kalau seandainya saya tahu sebelum kita berangkat ya mau tukar mobil itu, mungkin kita udah bisa saat itu juga langsung serah terima gitu. Sayangnya saya percaya suami saya bilang nggak perlu, ya udah akhirnya saya nyantai aja gitu kan. Dan ya itulah pelajaran ya buat yang mau jual mobil, ya memang penting ya, namanya surat-surat harus lengkap kan. Nggak bisa walaupun kita pikir nanti bakalan bikin surat baru, tetap aja yang lama diperlukan kan. Ya itulah pelajaran yang mahal harganya karena harus bolak-balik. Akhirnya kemarin kita pulang dengan tangan hampa, dan hari ini saya harus balik lagi gitu kan, nganter mobil yang lama ditukar sama yang baru. Dan memang
kita ini beli mobil selalu bekas, nggak baru, karena mobil baru memang harganya jauh lebih mahal kan. Kita juga nggak punya uang sebanyak itu untuk beli mobil baru, jadi kita selalu dari sejak kita pindah dan tinggal di Jerman itu mobil selalu kita beli bekas ya. Tapi kalau di Jerman nggak perlu khawatir karena biasanya mobil bekas juga masih bagus dan masih terawat gitu ya. Jadi biasanya masih lumayan lah gitu ya. Dan juga sangat-sangat jauh gitu harga sama mobil baru gitu. Kalau mobil baru mungkin kita nggak sanggup kan. Udah gitu ya, ini juga yang kita punya sekarang masih nyicil gitu, jadi kita nggak beli cash karena ya lumayan lah gitu ya buat kita kalau langsung bayar gitu kan. Jadi mobil yang lama ditukar, ini tambah gitu ya, terus kita nyicil tiap bulan gitu, nyicil sekitar berapa ya, cicilannya berapa ya, mungkin 7 jutaan gitu, 7 jutaan lah mungkin, sekitar segitu, antara 7 sampai 10 juta gitu. Tapi ya kita bayar cicilan itu pakai uang yang dikasih dari pemerintah untuk anak, tunjangan anak. Karena di Jerman itu tiap anak ya dapat tunjangan dari pemerintah, jadi ya masih ketutup gitu sama uang yang kita dapat dari pemerintah. Jadi nggak harus dari gaji kita dipotong buat cicilan, karena ya lumayan berat ya, rumah juga ngontrak kan, tiap bulan harus bayar kontrakan, terus bayar cicilan mobil juga. Jadi kalau semua dari gaji saya sebagai babu mungkin nggak ketutup, nggak akan cukup. Tapi nggak ya, maksudnya suami saya juga ada perhitungan kan dengan penghasilannya juga ya, segala tanggungan yang lain gitu, semua udah dipertimbangkan. Dan ya kita lihat aja, mudah-mudahan cukup dan bisa terus nyicil sampai lunas. Katanya sih 2 tahun ya, sekitar 2 tahunan lah. Oke, itu aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel Babu Jerman yang belum. Sampai ketemu di video berikutnya.